Saya bilang untuk teman-teman saya dan kalian yang nonton, kalau kalian memang punya kemampuan yang menurut kalian itu murni dari gaib langsung, artinya tidak dipelajari, Iya, heeh. dan memang kalian tahu begitu Heeh aja. heeh. Kalian bisa lihat hal yang tidak terlihat dan Iya. kalian bisa komunikasi. Heeh. Saya beri tantangan, ada 10 juta yang saya udah siapkan cash. Oh. Kalau kalian bisa ketemu saya untuk kita atur pertemuan, saya mau pembuktian aja sebenarnya. Kalau kalian bilang kalian bisa ketemu dan ngobrol sama sosok yang tidak terlihat tadi, saya mau pembuktian Pak Den. Jadi pembuktiannya gini, contoh saya akan tanya Pak Den, Pak Den bisa lihat hantu? Contoh jawab bisa. Iya, bisa, Bisa. Oke, di sini ada Pak yang bisa diajak komunikasi Pak? Ya bisa, dia bilang Ada. 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 Heeh. Di mana Pak Den? Di Pojok sana Oh, gitu ya. oh ya, dia hadap mana Pak Den? Nah, Ya, contoh dia hadap sono sana gitu, gitu. kan. Oke, Pak Den bisa ngobrol. Bisa. Bisa. gitu. Oke, sebentar Pak Den ya. Nah, saya siapin 10 juta saya taruh dan ini berlaku sampai hari ini termasuk kapanpun kalian nonton video ini. Ini masih berlaku. Iya. Ya, saya akan tulis sesuatu dan saya akan tunjukkan ke gaibnya. Heeh. Dan kemudian saya akan bilang Pak Den, tanya angka berapa yang saya tulis tadi. Tanpa si yang orang ini mengaku-ngaku lihat ya. Iya, Oh. dalam hal ini kan Pak Den mengaku-ngaku indigo. Iya, maksud saya nggak lihat tulisan itu kan. Oh iya, Pak Den nggak boleh lihat. Nah, Makanya saya cuma mau tahu apakah benar teman-teman indigo, teman-teman yang memang mengaku bisa melihat, bisa berkomunikasi. Saya nggak bilang mereka bohong guys ya, enggak ya. Saya hanya penasaran. Jadi kan setiap orang punya hobi nih. Hobi saya agak mahal. Hobi saya adalah saya siapin 10 juta rupiah para tunai penonton, hanya untuk tolong dong bantu rasa penasaran saya, tunjukin sama saya, setannya di mana. Hadap mana, saya akan tulis sebuah kalimat atau sebuah angka yang saya hanya akan kasih lihat ke setannya, ke gaibnya tadi. Iya. Lalu saya akan minta si praktisi, which is dalam hal ini Pak Denny, coba dong tanya angka berapa yang saya tulis. Harusnya nggak ada masalah. iya, kan dia bisa berkomunikasi. Harusnya nggak ada masalah. Halo, para penonton Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya, Denny Widya CBC, di program Gemas, Generasi Maestro. Para penonton, hari ini saya kedatang seorang tamu yang multi talent, banyak kebisaannya, banyak mengerti banyak hal sebagai life and business coach, juga public trainer di spiritual ya, masalah spiritual nih Pak Tony ya. Ya. Ini bernama Pak Tony Chia nih. Terima kasih Pak Tony Oh, sudah ya. hadir di program Gemas pada hari ini nih ya. Oke. Kita akan berbincang-bincang nih para penonton. Temanya hari ini tentang rahasia paranormal. Yes. Lagi rame tuh Pak Lagi Den. rame ya, rahasia paranormal nih. Nah. Nah, kita mau ngobrol tentang hal itu nih, biar nanti Pak Tony menjelaskan sih apa sih Pak Tony yang dimaksud paranormal ini Oh, nih, iya. supaya kita sama dulu nih persepsinya ya, sama definisinya Oh nih. iya, iya. Nah, jadi para penonton gini, kita harus sepakat dulu pada saat kita mau belajar tentang rahasia paranormal. Iya. Berarti definisi paranormalnya harus sama dulu nih. Betul. Ya, jadi untuk pembelajaran kali ini, definisi paranormal boleh nggak kita sepakat dengan definisi orang yang memiliki kemampuan yang lebih di atas dari manusia pada umumnya. Artinya, kalau kamu bisa menghitung dengan cepat, Iya. yang dimana orang umum itu nggak bisa, berarti kamu paranormal karena kamu punya kemampuan yang Iya. orang umum belum bisa. Oh, Ya, jadi untuk diskusi hari ini, pahami definisi paranormal yang akan kita bedah adalah orang yang memiliki kemampuan yang orang umum belum bisa. nah pertanyaannya Atau belum tahu. ya, itu ya. Jadi seseorang yang memiliki kemampuan di atas orang lain yang orang lain umumnya tidak punya lah itu ya. Iya, Gitu ya? jadi jadi contoh dalam praktek sehari-hari lah ya. Nah, kalau para penonton melihat tulisan tangan, contoh Iya. tulisan tangan teman atau apa gitu ya. Nah, lalu kalian lihat orang pada saat menulis huruf I kok titiknya nggak ada. Nah, berarti orang ini sebenarnya secara pikiran bawah sadar sebenarnya orangnya ceroboh dan pelupa. Iya. Nah, tapi menjadi menarik kalau saya nggak ajarkan caranya, Iya. dan kemudian saya pas ketemu teman, ketemu Pak Denny, lalu saya lihat Pak Denny, kok tulisan huruf I-nya kok nggak ada titik. Iya. Nah, dengan spontan saya akan bilang, Pak Den, lu ceroboh ya, dan pelupa ya. Dan itu akan dikonfirmasi oleh orang itu, dan dia akan bilang, Ton kok bisa tahu? Wah, lu paranormal ya, punya indera keenam ya, indigo ya. Padahal saya tahu sesuatu yang orang umum belum Iya. tahu. Which is saya cuma lihat huruf I-nya Iya dong tuh. aja. Nah, itu hanya segelintir cara ya, Betul. sedikit cara dari sekian banyak cara
untuk bisa menjadi seorang paranormal. Nah, iya, makanya pertanyaannya bisa nggak kita jadi paranormal nih? Oke, bisa nggak kita punya kemampuan di atas rata-rata? rata. Jawabannya tentu bisa, tapi penting untuk kita pahami prinsip pertama. Iya. Ya, jadi energi itu mengikuti pikiran. Jadi pikiran kita kemana, energi kita akan ngikut, Pak Den. Iya. Nah, jadi kita harus coba dulu, kita tes dulu ya, Iya. tes dulu. Nah, kalau kalian lihat di tangan kalian kan ada garis nih, Pak Den. Iya. Coba ada Iya, ya. ya. Nah, tangan kiri ada ya. Iya. Nah, coba disatukan deh garis yang ininya nih. Garis ini Iya. disatukan seperti ini. Udah, terus lakukan ini. Jangan digerakkan, langsung begini. Oke. Nah, lalu kalian lihat ujung dari jari tengahnya. Iya. Jari tengah tangan mana yang lebih pendek? Oke? Mungkin ada yang sebelah kanannya Iya. pendek, mungkin ada yang sebelah kirinya pendek, mungkin ada yang sama tingginya. Iya. Ya, apapun itu, sekarang taruh tangannya di meja atau di paha, ya. Lalu kemudian kalian lihat jari tengah yang tadinya pendek, ya, yang lebih pendek. Atau mau merem juga nggak apa-apa. Nah, tarik napas yang dalam, hembuskan. Oke, nah dalam pikiran kalian bayangin deh, atau ngomong sama jari yang pendek tadi. Kalian dalam hati ngomong aja, panjang dong, ya. Atau kalian bisa merem, kalian ngebayangin jari yang tadinya pendek mendadak jadi lebih panjang dalam bayangannya kalian. Oke, stay in that position buat beberapa detik ke depan. Oke, tarik napas sekali lagi. Dan sekarang buka matanya yuk. Dan lakukan sekali lagi yuk. Angkat tangannya, satukan garisnya. Lalu lakukan ini lagi. Jangan diubah. Lihat deh. Berubah ya. Nah, jari ya berubah. Nah, ini contoh sederhana bahwa pikiran kita, energi mengikuti pikiran. Jadi kalau kita niatin sesuatu untuk berubah, kalau kita cukup tenang dalam kondisi tenang ya, karena dalam ilmu metafisik itu kita belajar kalau mau energinya gede kita perlu tenang. Makanya tadi saya suruh tarik napas yang dalam, karena tarik napas yang dalam bikin kita lebih rileks. Nggak bisa gerusak-gerusuk. Nggak bisa. Ketika kita lagi gerusak-gerusuk, lagi stres, lagi panik, energi kecil, Pak Den. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang kalian ingin lihat berubah dalam kehidupan kalian, kalian perlu tenang dulu. Iya. Setelah tenang, apa yang kita lakukan tahap kedua? Kita munculkan masalahnya, which is jari tengah yang pendek tadi. Iya. Nah, jadi kalau dalam kehidupan kalian ada yang mau diubah atau ada yang kalian harapkan terjadi, kalian bayangin itu sampai terjadi di pikiran. Iya. Baru kemudian kalian coba lagi dan kenyataan akan mengikuti. Karena fisika kuantum mengajarkan gini, Pak Den. Fisika kuantum mengajarkan kalau segala sesuatu yang kita lihat saat ini itu sebenarnya tidak berbentuk fisik. Jadi pada saat kita melihat sebuah benda fisik, kalau kita urai secara fisikanya, kita urai, sebenarnya ini adalah kumpulan partikel, Pak Den. Iya. Partikel yang dipadatkan kemudian menjadi fisik gitu loh. Iya. Nah, partikel kalau diurai lagi, ini sebenarnya kumpulan atom. Atom kalau diurai lagi, ini kumpulan elektron. Elektron kalau diurai lagi, ujungnya adalah energi. Artinya sesuatu bisa kita lihat karena akarnya awalnya itu energi yang dipadatkan. Nah, jadi permainan yang tadi, yang sederhana tadi, hanya cukup untuk menunjukkan bahwa hati-hati dengan apa yang kita pikirkan karena itu bisa menciptakan sesuatu. Nah, baru balik ke pertanyaan tadi, mungkin gak sih kita bisa menjadi paranormal? Jawabannya bisa, yang penting kalian paham prinsip pertama bahwa energi kita mengikuti pikiran. Pahami ini dulu. Yang kedua, manusia itu dipengaruhi oleh pikirannya, Pak Den. Ya, contoh nih, orang yang mabok kendaraan. Orang mabok kendaraan, pada saat kita ajak dia pergi yuk ke puncak, dia baru lihat mobilnya mendekat, dia udah mabok, dia udah mual, dia udah ngerasa nggak enak badan. Padahal udah ada belum? Dia udah berangkat ke, udah naik ke mobilnya belum? Mobilnya hanya ada di depan dia. Dia dengan membayangkan aja, dia udah merasa nggak enak. Ya, artinya pikiran kita bisa mempengaruhi kita. Jadi hari ini kita harus paham dua prinsip ini dulu. Jadi energi mengikuti pikiran dan manusia itu dikontrol oleh pikirannya. Jadi apapun yang dipercaya oleh seseorang itu akan jadi bagi orang itu. Gitu, Pak Den. Itu bisa semacam sugesti juga ya pikiran. Kita sebut itu sugesti. Ya, jadi manusia dipengaruhi oleh pikirannya melalui sugesti. Nah, tapi bagaimana cara sugesti ini disampaikan? Itu ada teknisnya, ada metodenya, ada caranya, dan ada banyak. Ya, contoh paling gampang deh. Ada 4 orang. Jadi ini sebuah cerita, guys. Ada 4 orang, dia tersesat di sebuah perkampungan gitu. Lalu kemudian dia menemukan sebuah warung. Nah, karena mereka lapar, dia samperin warungnya, Pak. Lalu kemudian dia lihat, wah, ada roti nih.
Ya tapi nggak tahu rotinya masih boleh makan atau enggak. Jadi si kepala regu berpikir, oke, saya coba dulu satu roti ini, dia sobek, dia kasih ke anjing yang kebetulan ada di situ. Iya. Lalu dia lihat anjing itu makan rotinya sampai habis, dan ternyata nothing happen, anjingnya tetap hidup. Artinya otak menyimpulkan berarti rotinya Iya. aman, bisa dimakan, ya kan? Lalu kemudian kepala regu bilang sama 3 temannya, yuk guys kita makan dulu deh, ya. Kita nggak tahu nih bisa sampai di rumah jam berapa. Jadi roti dibagi, mereka makan. Pada saat mereka lagi makan guys, lagi asik-asiknya makan, kemudian terdengar suara pria yang kencang sekali, histeris dari seberang jalan. Dia bilang, "Empok, anjingnya mati, Empok, anjingnya mati." Katanya gitu. Anjingnya mati. Nah, spontan 4 orang ini lagi asik-asik makan roti, jadi lihat-lihatan dong. Iya. Lagi lihat-lihatan. Lalu mereka bilang, "Bro, mati anjingnya, bro, anjingnya mati." Spontan juga, seketika itu juga ada yang kejang-kejang, ada yang muntah, ada yang pingsan. Nah, lalu mereka dilarikan ke rumah sakit terdekat. Nah, kepala regu sehat lebih dulu. Teman-temannya masih soak tuh. Nah, kepala regu balik lagi ke TKP dan dia tanya sama empok pemilik warung. Dia bilang, "Empok, tadi saya dengar di sini ada anjing yang mati. Itu kenapa?" Lalu empok warung bilang, "Oh ya, anjingnya seberang jalan ketabrak mobil." Bukan karena roti. Bukan karena roti, tapi karena otak manusia menyimpulkan dan mempercayai itu jadi. Nah, lalu kepala regu balik ke rumah sakit, dia bilang sama teman-temannya, "Guys, ternyata anjing yang tadi kita pikir mati karena keracunan, itu mati karena ketabrak mobil." Nah, spontan 3 orang yang lagi soak tadi, karena dia mendapat sebuah informasi yang mencerahkan, yang mematahkan belief system yang sebelumnya, spontan jadi sehat seketika, sembuh seketika. Jadi sebenarnya itu. Jadi apa yang sedang terjadi di dunia di luar sana, dunia paranormal, dunia perdukunan. Kenapa sih orang bisa percaya dukun gitu kan? Karena dukun-dukun dan paranormal di luaran sana, mereka sangat mengerti bahwa manusia dipengaruhi oleh pikirannya sendiri. Jadi PR mereka hanya membuat kamu yakin. Iya. Jadi apakah kita bisa, orang biasa menjadi paranormal, menjadi seseorang yang punya kemampuan di atas manusia normal, seperti dukun? Jawabannya ya sah-sah aja, bisa-bisa aja kalau kalian memahami kalau manusia digerakkan oleh pikirannya. Terlepas beliefnya itu benar atau salah, it doesn't really matter, karena yang paling penting adalah beliefnya dia. Gitu. Mau salah mau benar pokoknya ya. Itu akan benar bagi orang itu. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kalian believe wrong, you live wrong. Ketika kalian percaya sesuatu yang melemahkan kamu jadi lemah. Dan ngapain kita meyakini sesuatu yang melemahkan kita? Gitu, ya. Nah, tadi Pak Tony kan bilang awalnya itu energi ya, Pak ya. Yang membawa kepikiran. Yes. Nah, energi itu sebenarnya apa jadinya nih, Pak Tony? Oke. Nah, ya jadi gini, pikiran kita itu mancarin energi. Apa yang kita katakan mancarin energi. Apa yang kita rasakan energi. Satu hari manusia punya 40.000 pikiran lebih, Pak. Jadi nggak mungkin kita bisa ngontrol pikiran. Ya. Nah, tapi Tuhan baik, Tuhan kasih filter yang namanya mood. Nah, ketika mood kita hari ini ngerasa kok bete, berarti alam semesta, otak lagi ngasih signal bahwa lu lagi mikir kebanyakan yang jelek-jelek nih. Gitu. Karena balik ke hukum pertama tadi, hukum fisika kuantum tadi, kalau segala sesuatu adalah energi dan segala sesuatu bahan dasarnya adalah energi, berarti kalau mood kamu jelek, pikiran kita energi, perkataan kita energi. Tapi kayaknya susah untuk kita jaga pikiran, jaga perasaan, makanya Tuhan kasih termometernya mood. Nah, kalau moodnya jelek sampai berhari-hari, berarti di alam energi itu kamu terus pancarkan energi yang bete tadi. Otomatis kehidupan akan mendatangkan hal-hal yang bikin kamu bete. Ya akhirnya banyak cerita mungkin ibu-ibu yang mungkin marah sama anaknya dari pagi, itu sepanjang hari sepertinya nggak beres tuh. Tiba-tiba nanti dia kejeduk lemari lah, mandi airnya mati lah. Akan ada banyak kejadian-kejadian yang sepertinya buruk, itu datang dia alamin dan dia nggak ngerti kenapa gua kok sial bener hari ini. Padahal dia yang minta. Gitu. Diawali hari itu ya tadi karena karena energi dia terus pancarkan. Jadi di istilah spiritual tuh ada istilah gini loh, Pak Den. Alam semesta itu nggak peduli kamu minta apa, dia hanya memahami bahasa vibrasi, bahasa energi yang kamu pancarkan. Kalau kamu mancarkannya jelek, berarti alam semesta nangkepnya kamu minta yang jelek, dia kasih. Kalau kamu mancarkan yang bagus, oh berarti dia minta yang bagus, kasih. Makanya semua agama ngajarkan hendaklah kamu berprasangka baik, karena dengan prasangka baik kamu
terus memancarkan yang baik-baik Energi gitu loh. baik ya. Yang harapannya tentunya mendatangkan kebaikan. Iya. Ya, banyak semua kitab suci Iya. ajarkan itu. Iya. Ya, mereka ajarkan kita buat berprasangka baik. Iya. Mereka ajarkan kita untuk ikhlas gitu. Kenapa ikhlas? Supaya lu tuh jangan empet, Iya. jangan kesel, jangan Iya. pahit. Iya. Karena kalau kamu pahit, alam semesta monitor terus. Wah, dia kepahitan. Lihat tuh, mukanya udah segi 4. Sampai seminggu masih kayak begitu. Nah, berarti yang ditangkap Iya. adalah kamu minta hal-hal pahit lainnya untuk datang ke dalam kehidupan kamu. Iya. Gitu loh. Ya buat apa? Iya. Makanya semua agama ngajarkan udah ikhlasin aja, mengucap syukur aja deh dalam segala hal. Lu nggak ngerti nih peristiwa sepertinya jelek nih. Lu nggak ngerti, tapi Tuhan punya rencana yang baik. Iya. Kita diajarkan seperti itu buat apa? Prinsipnya tadi, Iya. karena segala sesuatu adalah energi. Pikiran, perkataan, perasaan kita mancarkan energi. Daripada lu mancarin yang jelek, kenapa Iya. enggak mancarin yang bagus? Bagus. Supaya harapannya yang bagus yang dateng. Iya. Berapa banyak pasangan suami istri berantem, setiap kali berdoa mintanya baikan, mintanya supaya harmonis. Iya. Tapi setiap kali ketemu pasangannya Ribut. empet, bawaannya marah, empet. Ya, kepahitannya Iya. nggak diberesin. Nah, karena alam semesta nggak peduli tentang doa perkataan kamu, karena dia nggak ngerti. Yang dia ngerti adalah bahasa energi tadi, bahasa vibrasi tadi. Yang dia tahu setiap kali kamu ketemu pasangan, kamu bawaannya tuh kesel, bawaannya empet, bawaannya pahit. Nanti akan ada kejadian-kejadian yang akhirnya terus mendatangkan hal-hal pahit, hal-hal yang bikin kamu kesel. Dan kamu nggak pernah ngerti, dan kamu akhirnya nyalakan Tuhan, nyalakan hantu. Ya seperti itu. Ya, jadi PR kita, kalau kalian mau jadi paranormal, kalian harus paham tentang prinsip ini. Ya, makanya pada saat orang datang ke paranormal, kan biasa datangnya kusut tuh. Kusut, lalu kemudian paranormal akan kasih dia sebuah benda yang mungkin kita sebut atau kita Jimat kenal gitu sebagai ya. jimat gitu ya. Ya udah nih, pakai jimat ini, dia akan bikin kamu lebih sabar. Setiap kali kamu marah, kamu pegang jimat ini, kamu akan otomatis mendadak menjadi tenang. Jadi dikasih sugesti. Sugestinya apa yang barusan dikatakan oleh dukun? Yang barusan dikatakan oleh si paranormal tadi, udah nih, kamu kalau suka marah-marah, pegang jimat ini. Setiap kali kamu mau marah, pegang. Nanti kamu langsung tenang. Itu sugestinya. Kemudian jimatnya itu ada berfungsi nggak sih? Ya. Ada Jimatnya sendiri sebenarnya jimatnya sendiri sebenarnya bodong ya. Benda apapun benda tuh hanya benda apapun aja ya. ya, benda apapun kalau diyakini sebagai sebuah jimat, benda apapun kalau dikemas dengan storytelling yang bagus. Contoh, saya dapat benda ini dari dunia gaib, dari semedi saya dapat, ya kan, atau dari leluhur saya, dari orang sakti gunung mana saya dikasih ini nih. Nah, kalau dibungkus dengan sebuah cerita, maka benda yang tadinya bodong menjadi tidak bodong lagi, menjadi memiliki cerita. Sehingga kalau ini disampaikan oleh orang yang punya pengaruh dan dipercaya sama orang yang bertanya atau orang yang mendengar, maka benda ini akan hidup dengan sendirinya, akan jadi. Tapi bukan karena benda ini sakti ya guys, tapi karena pikiran dia meyakini, sehingga pikiran dialah yang mendatangkan semua ini, sehingga menjadi sepertinya jimat tadi memang punya fungsi, padahal bukan. Tapi nggak bisa disalahkan Pak Den, manusia itu kalau nggak dikasih media, dia susah. Dia kalau ada media kan, contoh nih, seorang yang pemarah, dia habis ke paranormal Denny namanya gitu kan, dan Mbah Denny ini kasih saya bungkusan yang katanya kalau saya marah, saya harus ambil bungkusan ini, saya baca 3 kali, apalah terserah, tenang, maka katanya saya akan tenang. Kan pesannya begitu. Nah, manusia itu lebih suka yang kayak gitu. Jadi pada saat dia merasa, oke, saya lagi marah, mana tuh jimat, dia akan cari. Pada saat dia pegang, bawah sadar langsung nangkep, oke, that's it, bendanya udah di tangan. Langkah berikutnya ngapain? Dia ingat, oh Pak Denny bilang harus sebut 3 kali kata tenang. Tenang, tarik napas yang dalam. Iya lu tenang, saya jadi tenang. Gitu loh. Jadi seolah-olah jimat ini punya fungsi, sebenarnya bukan. Ya, jimat ini punya fungsi karena saya meyakini Pak Denny punya kesaktian. Itu langkah awalnya. Langkah keduanya, Pak Denny ngasih saya sebuah benda sebagai anchor. Kalau dunia hipnotisnya ini disebut anchor, sebagai pemicu, sebagai connect-nya. Yang ketiga, Pak Denny bilang baca tenang 3 kali, tarik napas. Itu perintah sugestinya. Sehingga kapanpun saya mengalami kondisi yang saya alami tadi, saya akan pegang, sebut tenang, tarik napas, saya akan tenang. Kenapa? Karena dasarnya memang saya meyakini. Dia kalau dia nggak pakai jimat itu dia sulit ya? Ya, dia akan sulit karena memang manusia perlu ada media supaya kelihatan gitu loh Pak Den.
Ya sama, sebenarnya kalau kita bicara tentang sugesti, kita bicara ibu-ibu deh, berapa banyak ibu-ibu yang meyakini, oh anak gue kalau sakit harus sama dokter Ferdi, Ton. Iya, iya. Ya kan, pada saat anaknya sakit dia akan ketemu dokter Ferdi. Ketika dokter Ferdi tidak ada, ditangani sama dokter Denny, nggak sembuh. Iya, iya. Nggak sembuh, kenapa? Karena belief sistemnya udah terletak di dokter Ferdi tadi. Sehingga dia akan tanya, sus dokter Ferdi kapan datang? Iya. Begitu dokter Ferdi datang, dia akan appointment lagi, baru ketemu dokter Ferdi, baru dipegang sebentar, dia langsung berasa sehat. Why? Karena pikiran manusia memang begitu. Kita menghidupi apa yang kita yakini. Iya. Ya? Itu saya pernah mengalami nih, Pak Tony. Hmm. Ada seseorang, nggak tahu, saya juga, dia menganggap saya tuh bisa melihat, Oke. melihat dalam Oke, hal iya. tanda petik. Dia menganggap ya? Dia Oke. menganggap. Oke. Saya bilang saya nggak punya kelebihan itu, nggak Oke. punya kelebihan. Nggak punya deh Bapak, katanya. Akhirnya dia ngajak ke ruangan kantor dia. Dia Oke. merasa ruang kantor dia ada penunggunya. Oke. Ya, ada penunggunya. Kemudian dia ajak saya masuk. Memang begitu saya masuk, kok ruangannya saya nggak enak gitu ya. Oke. Ya karena saya tanya ke dia, ini jendela suka dibuka nggak? Nggak pernah katanya. Akhirnya saya bilang, ya buka aja setiap pagi gitu loh. Nah setiap pagi saya bilang ke dia suruh buka, ya udah. Ya. Terus berapa minggu kemudian ketemu dia, Pak, kok kayaknya udah enak ruangan gitu loh. Apa? Saya kayaknya lebih nyaman gitu loh. Kan dulu kan dia merasa ketakutan ada penunggu. Aduh, dalam hati saya mungkin karena jendela itu juga. Iya betul. Sirkulasi udaranya Iya. lebih itu. Karena kan saya berpikir ya, karena orang logika aja sebenarnya itu kan kalau bagi saya. Betul. Iya kan? Cuman masalahnya kalau dia sudah memutuskan untuk percaya sama seseorang, Iya. maka Dia gampang terpengaruh ya. apapun yang dikatakan oleh orang itu, mau senyampah apapun, sebullshit Dia percaya, apapun, ya. itu akan jadi. Hmm. Itu akan jadi. Iya. Gitu. Nah, itu yang kekuatan sugesti tuh di situ Kekuatan sebenarnya. sugesti. Nah, sugesti ini bisa menjadi kuat ketika disampaikan oleh orang yang memang dia yakini atau dia hormati. Oh. Gitu. Iya. Ya, makanya kan banyak Ton, gua heran. Gua suruh anak gua jangan ngerokok selama belasan tahun nggak mempan. Iya. Begitu dia pacarnya cuma bilang, aku nggak suka ya kalau kamu merokok. Seketika lu dia berhenti gitu ya. Nah, berarti dalam pikiran bawah sadar si anaknya, posisi power si cewek sama si orang tua lebih kuat si cewek. Gitu maksud saya. Nah, jadi sebenarnya hanya itu. Jadi dunia paranormal sebenarnya hanya bermain di level-level seperti ini. Iya. Ya, kita mempelajari cara manusia berpikir, cara mengaksesnya, cara memprogramnya, cara mempengaruhinya. Iya. Itu aja sih. Itu ya. Soalnya kan gini, orang banyak menganggap dunia paranormal itu sesuatu yang gaib. Oke. Nah, ya. Nah, apakah itu memang ada nggak sih Pak Tony paranormal yang gaib ya? Ini kan tadi kita berbicara paranormal itu sebenarnya dari Jadi pikiran mungkin kita aja sebenarnya. iya, pada umumnya. Jadi gini, mungkin untuk bisa menjawab itu saya harus jelaskan tentang struktur jiwa manusia dulu Nah, nih iya, ya. iya, Nah, jadi penonton, untuk ya. memahami kejiwaan kita harus memahami secara simpelnya. Anggaplah ini tubuh, anggap aja ya, ini tubuh. Nah, lapisan sebelum tubuh itu adalah pikiran. Iya. Nah, pikiran lebih kuat dari tubuh. Makanya pada saat kamu stres, mumet, tubuh langsung lemah. Oh, iya. Pahami ini dulu untuk menjawab pertanyaan Iya, tadi. Iya. Dan di atas pikiran itu ada yang namanya perasaan. Sampai sana oke? Perasaan. Perasaan secara peringkatnya, secara status dan energinya lebih kuat dari pikiran. Makanya ketika otaknya mumet, stres, badan lemah, tiba-tiba ada telepon. Pak, selamat ya, Anda menang nih juara 1, dapat mobil, silakan diambil ya. Dan kalian kan senang. Perasaannya manipulasi ya. Ya, jadi perasaannya dihibur. Oh, dihibur ya. Dihibur, dikuatkan. Ketika perasaan kuat, pikiran otomatis sembuh, tubuh jadi sembuh. Sama pada seorang lagi putus cinta. Mana yang dipengaruhi? Tubuhnya dipengaruhi, pikirannya mumet, perasaannya pun ikut down karena dia putus cinta, Iya. Pak. Ya, jadi ada banyak kejadian di mana orang putus cinta itu sampai masuk rumah sakit, sampai opnam. Iya. Lemah banget, tapi kemudian mantannya telepon, "Halo sayang, sorry aku minta maaf. Kemarin tuh aku lagi emosi doang, boleh nggak kasih kesempatan kita jalan lagi, jadian lagi? Aku nyesel." Yang dilakukan oleh si cewek adalah menyembuhkan atau memulihkan hatinya, perasaannya dipulihkan. Yang tadi lemah udah mau mati gitu ya, tiba-tiba serius nih Beb, serius. Udah dong, dia jadi kalau perasaan pulih, perasaan kuat, Iya. ini otomatis pulih, pikirannya otomatis langsung kinclong. Iya, iya.
tubuh ngikut. Sama orang jatuh cinta juga sama. Kalau orang jatuh cinta, perasaannya kuat, pikirannya kuat, tubuhnya kuat, nggak tidur pun dia nggak apa-apa, Pak. Nggak makan juga nggak apa-apa, lagi jatuh cinta soalnya. Energinya gede. Itu. Jadi pahami dulu kalau perasaan punya peran jauh lebih kuat daripada pikiran dan tubuh. Di atas perasaan adalah pikiran bawah sadar. Ini yang banyak kita main. Ini yang banyak kita lakukan, pikiran bawah sadar ini. Gitu loh, Pak. Karena belief system itu ada di pikiran bawah sadar. Gitu ya. Jadi contoh sebelum contoh. Bisa dijelaskan dulu pikiran bawah sadar tuh apa sih, Pak, supaya mungkin orang ada yang nggak ngerti nih. Jadi pikiran bawah sadar itu seperti komputer besar yang membentuk kamu. Yang membentuk kamu. Ya, contoh kamu percaya, jangan percaya sama orang dari suku ini, penipu semua. Nah, itu kan nggak ada dasarnya. Tapi kalau itu didoktrin terus-menerus, belief itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Sehingga meskipun otak logika kamu nggak meyakini itu, tapi pada saat kamu ketemu sama orang yang dari suku itu, tiba-tiba kok kayaknya nggak enak ya, gitu ya. Ada rasa nggak enak. Ya, jadi pikiran bawah sadar itu terbentuk ketika kamu lahir. Jadi ketika usia kandungan balik ke usia kandungan dulu nih. Jadi ketika kamu di dalam perut sebagai janin, usia 5 bulan ke atas, pikiran bawah sadar sudah aktif. Jadi cikal bakalnya tuh pikiran bawah sadar dulu, Pak Den. Nah, pikiran bawah sadar jadi udah aktif. Dalam kandungan udah ada ya. Usia 5 bulan pikiran bawah sadar udah aktif. Ketika orang tua berantem, terjadi penolakan nih. Contoh, bapaknya bilang, "Gua nggak mau ya, anak ini gua nggak mau." Pikiran bawah sadar nggak ngerti, dia hanya nampung. Dia hanya nampung. Ya, bahasa kitanya memang itu. Tapi kan saat itu dia pikiran bawah sadar nggak tahu, Pak. Pikiran bawah sadar itu dia tidak tahu benar, tidak tahu salah. Dia nggak tahu mana fiktif, mana imajinatif, mana real. Dia nggak tahu. Pikiran bawah sadar itu hanya menampung. Tampung aja dulu. Dan nanti program-program ini akan membentuk kita nantinya. Nah, yang menjadi menarik adalah banyak hari ini anak-anak merasa tidak nyaman sama papanya. Contoh, padahal kalau ditanya papanya baik, gak baik. Dibilang keluarganya harmonis, gak harmonis, Pak. Dan sering kali anak gak ngerti kenapa ya, kok kalau aku dekat sama papa, kalau papa deket gandengan, kok rasanya aku gak nyaman. Nah, berarti dalam keilmuannya kita ada sesuatu di pikiran bawah sadar dia yang memang ngeblok. Dan itu bisa sifatnya penolakan. Gitu loh. Dan penolakan ini bisa jadi mungkin dulu orang tuanya pernah lakukan, tapi dia udah lupa, dia nggak sadari. Gitu kan sering ya namanya kita, gue nggak mau anak ini ya, pokoknya gugurin atau apa. Nah, kalau otak bawah sadar menangkap pesan itu, meskipun setelah anaknya lahir, keluarga ini harmonis, papanya kasih full attention ke anak ini, tetap kalau program itu aktif akan ada masalah nantinya. Jadi kayak virus, Pak. Nah, jadi pikiran bawah sadar itu yang membentuk kita. Ketika kamu takut dengan hantu, takut dengan sesuatu, atau trauma terhadap sesuatu, contoh, saya takut deh udah nggak mau jalin hubungan sama cowok lagi deh, semua cowok brengsek deh. Nah, berarti yang kita simpulkan dari orang ini, berarti dia punya pengalaman yang pahit dong. Dan pengalaman yang pahit ini begitu membekas sehingga masuk ke pikiran bawah sadar dia, sehingga membuat dia nggak mau lagi menjalin hubungan sama pria, karena menurut dia semua pria brengsek. Katakan lagi nih, ada cewek yang memang pada saat dia pacaran, pada saat SMP, SMA, dia kasih all out, Pak. Tapi berkali-kali dia diselingkuhi, berkali-kali dia disakitin. Nah, ketika orang tersakiti, ketika orang terzolimi, pikiran bawah sadarnya kebuka. Siap menerima program. Nah, pada saat pikiran bawah sadar siap menerima program, ternyata orang yang lagi patah hati ini bilang, emang ya semua cowok brengsek ya. Nah, tanpa sadar, namanya orang lagi galau kan nyampah ya. Namanya orang lagi galau, nah dia nyampah. Udah deh, gue males deh sama cowok. Nah, itu ternyata masuk. Pada saat itu masuk ke pikiran bawah sadar, mungkin selang beberapa bulan dia udah pulih, udah sembuh, dia udah lupa dengan sakit hatinya. Dia coba jalin hubungan dengan pria lain. Mungkin akan lancar, tapi setiap kali orang pria itu mau melamar dia, mau menikahi dia, nanti putus. Nah, jadi kalau ada di antara kalian para penonton yang mungkin mengalami itu, contoh, iya ya, yang suka sama gue banyak, tapi kenapa setiap kali bicara nikah putus? Dukun bilang gue berat jodoh. No. Ada sebuah program di pikiran bawah sadar kamu yang memang ngeblok, yang memang membatasi kamu, melindungi kamu supaya kamu jangan sampai jatuh lagi ke pria. Itu bisa ditrace nggak ya? Iya. Jadi nanti kalau kalian mau diterapi atau butuh konseling, itu nanti bisa, Pak. Bisa dibantu. Nanti dengan bantuan itu nanti saya akan coba trace dan kita ubah programnya. Kalau programnya sudah diubah ya berarti beres, nggak ada masalah. Nah, ini pikiran bawah sadar. Ingat, pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan mana benar, mana salah.
Ya, ada teman saya dia takut sama benda bulat, Pak. Kan Iya. lucu, benda Iya. bulat dia takut. Berarti ada sesuatu di masa lalu dia yang membuat dia trauma. Iya. Gitu loh. Iya. Ya udah, kalau itu sampai mengganggu kehidupan kamu, ya nanti datang aja, kumpul aja mungkin pas kopdar kita Iya. ngobrol gitu ya, nanti Betul. dibantu. Oh. Ya, jadi programnya nanti saya trace, saya buang programnya, kita kasih yang baru, selesai. Oh. Jadi nggak perlu lama. Sakit hati, kepahitan itu bisa beres dalam waktu cepat banget. Nah, para penonton tuh ya nanti bisa inilah. Ya, Pak Tony ini suka mengadakan kopi darat nih. iya, jadi nanti kalau ada kesempatan buat kumpul di mana, Iya, atau mungkin Pak iya. Denny nanti kita bikin acara kumpul. Iya, iya. Nah, teman-teman boleh datang ya, nanti bisa dibantu di terapi juga gitu loh, Iya. ya supaya bisa saling kenal Iya. juga. Nah, itu pikiran bawah sadar. Nah. Jadi manusia dibentuk oleh pikiran bawah sadarnya. Jadi ini makanya kenapa dalam acara hipnosis sering kita lihat orang bisa dibikin lupa nama, Iya. lupa angka, ya kan? Ya itu seperti Iya. itu. Karena kita langsung masuk ke pikiran bawah sadar. Jadi teman-teman untuk menjadi paranormal, Iya. ya untuk bisa punya kemampuan paranormal, teman-teman harus ngerti yang ketiga, cara mengakses pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar ini bisa ketutup dan kebuka, ya ada waktu-waktunya. Cuman secara umumnya pada saat kalian lagi sedih banget, pikiran bawah sadarnya kebuka. Jadi hati-hati dengan yang kalian baca, hati-hati dengan yang kalian ucapkan, karena itu bisa menjadi program. Ketika Dan itu selamanya ya, selama kalau nggak iya, selama kalau nggak diubah dia akan aktif. ada terus ya. Iya, aktif ya. sering nggak sih atau pernah nggak sih punya pengalaman gini? Dulu punya temen yang bejat banget, Iya. rusak banget. Oh. Sekarang tiba-tiba baik banget, alim banget. Atau sebaliknya, dulu punya temen yang suci banget deh. Sekarang tiba-tiba parah banget gitu ya. Iya. Nah, kalau kita tanya kenapa kamu bisa kayak begitu, dia akan cerita satu pengalaman. Iya. Dan itu biasa bukan pengalaman bagus, pengalaman jelek. Pengalaman yang bikin dia di titik rendah, bikin dia down. Mungkin dia bilang dulu saya alamin ini begini-begini. Terus teman gue bilang, nih lu ngerokok supaya lu tenang, supaya lu bisa mikir. Sugestinya gitu. Iya. Nih lu merokok supaya lu bisa tenang, supaya lu bisa mikir. Tampang lu jelek soalnya. Lu isep dulu deh biar lu bisa tenang. Teman-temannya mungkin berniat baik guys. Tapi yang teman-teman yang nggak sadari adalah temennya dalam kondisi lagi down, kondisi di mana pikiran bawah sadar lagi kebuka siap diprogram. Ternyata program yang masuk adalah apa? Merokok. Nih lu ngerokok deh supaya tenang, Iya. supaya bisa mikir. Mungkin awalnya kamu nggak mau kalau kamu orangnya yang emang nggak merokok Iya, gitu loh. iya. Tapi karena dipaksa, kamu akan coba. Begitu kamu coba, kamu hisap, teman kamu kasih penguatan. Gimana? Enak ya? Tenang ya? Bisa mikir kan? Jadi lebih tenang kan? Dikasih penguatan sugesti tadi. Begitu kamu, iya sih. That's it. Confirm, programnya langsung jalan. Ya, sehingga kita nggak heran ketika masalahnya mungkin udah beres, orang ini udah seger lagi, dia nggak bisa lepas dari rokok. Karena kapanpun dia stres, dia akan mau cari rokok itu. Bukan karena itu enak, tapi karena ada satu belief program di bawah sadarnya dia yang memang udah jalan bahwa kalau merokok itu bikin tenang, bikin bisa mikir. Iya. Jadi kalau mau diberesin gimana? Sama, masalah yang timbul di pikiran bawah sadar harus diberesin di pikiran bawah sadar. Nggak bisa di level pikiran. Jadi kalau kamu nasehatin orang sampai muntah darah pun nggak bisa, Ini Pak. pikiran tuh maksud pikiran sadar ya. Iya, pikiran Ya, sadar, sadar. pikiran sadar. Kan berapa banyak orang yang punya niat baik pengen nasehatin temennya. Iya, Tapi pada saat kamu menasehati temen kamu, yang kamu lakukan adalah menasehati Pikiran pikirannya. sadarnya itu Pikiran ya. sadarnya, which is tadi kita udah belajar, pikiran itu adalah lapisan pertama yang paling lemah. Iya. Kalau kamu mau membantu seseorang lebih baik kehidupannya, guys, kamu minimal sentuh perasaannya, Perasaannya. bukan pikirannya. Gitu loh, ya. Nah, gimana caranya? Terserah, ada begitu banyak cara. Intinya pastikan mainin perasaannya. Perasaannya. Kalau perasaannya pulih, pikirannya akan pulih. Ya, tapi kalau sebuah masalah munculnya itu di pikiran bawah sadar, berarti kita harus masuk ke pikiran bawah sadarnya untuk membereskan apapun yang kita mau bereskan. Iya. Gitu. Dan tadi kita udah belajar, pikiran bawah sadar itu terbuka pada saat kamu lagi down, lagi sedih. Jadi hati-hati apa yang kamu katakan kepada diri kamu. Yang kedua, ketika kamu bangun tidur dan mau tidur. Jadi pas lagi ngantuk banget, itu coba deh dimonitor, dikontrol apa yang kamu baca, apa yang kamu tonton, apa yang kamu rasakan. Jangan sampai kamu tuh empet marah sama seseorang terus kamu sampai bawa sampai ke tidur. Iya. Nah, nanti bencinya kamu itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Sehingga masalahnya harusnya cuma mampir di level perasaan,
jadi ke bawah sadar sehingga jadi butuh terapi. Jadi sebaiknya kalau mau tidur itu kita Ya, jadi intinya pikirkan yang baik, baik, rasakan gitu. yang baik, bayangin yang baik. Iya. Ya, nah sama pada saat bangun tidur sama. Nah, orang tua penting banget untuk memahami ini. Iya. Berapa banyak pada saat anak kita bangunnya kesiangan? Iya. Orang tua sekarang kan gini, Pak. Mulutnya tuh agak bocor, nggak ada filternya gitu ya. Emosinya tuh pokoknya kacau juga. Iya, iya. Jadi pada saat dia bangunin anaknya, yang keluar tuh caci maki, Iya. marah. Dan anaknya pada saat dibangunin dengan kasar kan Iya. kaget. Iya. Pada saat anaknya bangun kaget, dia masih hang, masih bengong. Yang dia dengar orang tua bilang nakal ya, makanya mami bilang jangan main game. Bego sih ya, mending. Jadi bego, bodoh, nakal itu yang ditangkap oleh si pikiran bawah sadar si anak. Berapa sering kita ada istilah gini, Ton, percuma ngomong sama dia baru bangun, rohnya belum ngumpul gitu ya. Nah, istilah rohnya belum ngumpul tuh apa sih? Maksudnya orang itu masih hang. Iya. Nah, ketika hang itu sebenarnya kondisi pikiran bawah sadar kebuka, Pak Den. Oh. Jadi hati-hati dengan yang kita katakan. Jangan sampai kita justru melemparkan sesuatu yang malah jadi kutuk buat orang itu. Iya. Kalau anakmu nanti jadi nakal, bodoh beneran, itu karena kamu. Gitu. Tapi ketika anaknya bermasalah, kemudian orang tuanya datang ke terapis minta anaknya dibantu. Padahal salah, yang harus diterapi adalah orang tuanya. Anaknya kan cuman korban. Iya. Kalau orang tuanya komit mau berubah, Iya. anaknya mah gampang. Iya. Soalnya kalau Ikutin. orang tua yang nggak dirubah ya akan terus terjadi begitu ya. Exactly. Nah, jadi pada saat kalian memahami bahwa pikiran bawah sadar itulah yang membentuk perilaku seseorang, berarti kalian pahami celah-celah ini nih. Iya. Gitu ya. Nah, kalau udah memahami berarti kalian udah siap jadi paranormal karena memang pikiran manusia dipengaruhi oleh itu. Nah, baru lapisan di atas paranormal adalah spiritual, Ya. roh. Roh. Kita sebut roh. Iya. Kita nggak bisa pungkiri bahwa dunia roh itu ada, dunia ya. gaib itu ada. Ketika kalian memutuskan untuk beragama, kalian harus percaya Tuhan itu ada dan hantu itu ada. Apapun istilah dan Ya, namanya. yaitu dunia roh atau dunia gaib lah ya. Yes. Nah, Jadi baru kita ada nyata ini yang hidup Ya. ini ya fisik Ya. bentuk fisik ada Betul. juga dunia lain betul. nih ya. Nah, tapi case tadi yang saya temukan selama ini, Iya. selama belasan tahun saya praktek, Iya. kebanyakan masalah itu bukan di spiritual, guys. Kebanyakan itu di bawah sadar. Heeh. Oh. Jadi makanya banyak masalah kehidupan bisa dibereskan, bisa dibantu dengan hanya menterapi bawah sadarnya, dengan memasuki program yang baru gitu iya, loh. iya. Ya, itu bisa dibereskan. Nah, tapi kalau ini belum beres, berarti mungkin masalah kamu ditentukan atau disebabkan oleh faktor gaib tadi. Iya. Jadi pada saat kita bicara gaib, berarti kita bicara faktor di luar dari pikiran bawah sadar. Heeh. Itu. Nah, pertanyaannya apa sekarang? Ya, karena kan Iya. penonton udah ngerti nih, berarti kejiwaan manusia tuh ada tubuh, pikiran, perasaan, bawah sadar. Baru kemudian ada roh. Nah, ya yang roh tadi yang paranormal itu orang menganggap bahwa dia itu ilmunya dari ilmu gaib gitu loh. Oke. Bukannya ilmu yang Psikis. kan? Iya, jadi Ada nggak itu sebenarnya paranormal Oke. ilmu gaib? jadi gini, apakah ada orang yang memang memiliki sebuah kemampuan yang murni dari gaib? Gaib. Jawabannya betul. tentu kita nggak bisa pungkiri ada ya. Ada. Ada, tapi tidak semua orang yang sepertinya sakti itu belajar ilmunya langsung dari gaib, belum tentu. Nah, tantani apa ya, Pak Tony? Kalau kita mau melihat itu, ada nggak ya ciri-cirinya tuh? Ciri-ciri apa tuh? Ya, bahwa dia nih memang punya kelebihan dari ilmu gaib itu ya. Kita nggak bisa tahu loh, Pak. Nggak bisa tahu Kita ya? nggak bisa tahu. Yang tahu tuh cuman dia sih. Cuman dia. Ah. Cuman pada umumnya sampai hari ini saya ketemu orang yang katanya sakti, mereka itu sebenarnya adalah orang yang sangat pintar dalam memahami struktur kejiwaan. Jadi saya belum ketemu orang yang sakti benar-benar sakti. Saya punya banyak teman-teman indigo yang katanya bisa melihat apa yang tidak terlihat. Dan dia bilang, "Ton, gua beda, Ton. Ilmu gua beda, bukan seperti yang kamu ngomong." Ya, ini dari lahir saya bisa gitu ya. Ya, saya bisa lihat, saya bisa komunikasi. Lalu saya bilang untuk teman-teman saya dan kalian yang nonton, kalau kalian memang punya kemampuan yang menurut kalian itu murni dari gaib langsung, artinya tidak dipelajari, dan memang kalian tahu begitu aja, kalian bisa lihat hal yang tidak terlihat dan kalian bisa komunikasi. Saya beri tantangan, ada 10 juta yang saya udah siapkan cash. Kalau kalian bisa ketemu saya untuk kita atur pertemuan, saya mau pembuktian aja sebenarnya. Kalau kalian bilang kalian bisa ketemu dan ngobrol sama sosok yang tidak terlihat tadi, saya mau pembuktian, Pak Den. Jadi pembuktiannya gini. Contoh, saya akan tanya Pak Den bisa lihat hantu? Contoh jawab bisa. Iya, bisa. Bisa. Oke, di sini ada Pak yang bisa diajak komunikasi, Pak? Ya, bisa, dia bilang Ada. ada. Di mana, Pak Den? Di Pojok sana gitu ya. Oh ya, dia hadap mana, Pak Den? Nah, Ya, contoh dia hadap sono sana gitu, kan? gitu. Oke, Pak Den bisa ngobrol? bisa. Bisa. Gitu. Oke, sebentar Pak Den ya. Nah, saya siapin 10 juta saya taruh
Dan ini berlaku sampai hari ini, termasuk kapanpun kalian nonton video ini. Ini masih berlaku. Ya, saya akan tulis sesuatu dan saya akan tunjukkan ke goibnya. Dan kemudian saya akan bilang, Pak Den, tanya angka berapa yang saya tulis tadi. Tanpa si yang orang ini mengaku-ngaku lihat ya. Iya, dalam hal ini kan Pak Den mengaku-ngaku indigo. Iya, maksud saya nggak lihat tulisan itu kan. Oh iya, Pak Den nggak boleh lihat. Nah, makanya saya cuma mau tahu apakah benar teman-teman indigo, teman-teman yang memang mengaku bisa melihat, bisa berkomunikasi. Saya nggak bilang mereka bohong guys ya, enggak ya. Saya hanya penasaran. Jadi kan setiap orang punya hobi nih. Hobi saya agak mahal. Hobi saya adalah saya siapin 10 juta rupiah tunai hanya untuk tolong dong bantu rasa penasaran saya, tunjukin sama saya setannya di mana. Hadap mana, saya akan tulis sebuah kalimat atau sebuah angka yang saya hanya akan kasih lihat ke setannya, ke goibnya tadi. Lalu saya akan minta si praktisi, which is dalam hal ini Pak Denny, coba dong tanya angka berapa yang saya tulis. Harusnya nggak ada masalah. Iya, kan dia bisa berkomunikasi. Harusnya nggak ada masalah. Tapi sampai hari ini, termasuk teman-teman indigo saya, tidak ada yang menerima tantangan saya. Dan ini kan menjadi sebuah tanda tanya besar. Kenapa? Lumayan loh, 10 juta makan bakso lama loh Pak. Betul. Iya kan? Untuk sesuatu yang kamu udah bisa, bukan sesuatu yang kamu pelajari loh, sesuatu yang kamu bisa. Kenapa sampai hari ini saya nggak dapat orang itu? Oke, nah jadi pertanyaan saya, tadi Pak Den tanya, apakah pernah Tony ketemu sama orang yang benar-benar bisa dan punya kemampuan yang murni dari goib dan bukan dari struktur kejiwaan tadi? Sampai hari ini belum. Iya. Sampai hari ini banyak keilmuan spiritual itu saya bisa patahkan. Saya sendiri ngajar kelas paranormal. Gitu loh. Ya, saya sendiri ngajar kelas paranormal. Saya sendiri ngajar cara membuat jimat, cara membangun kesaktian, pagar gaib. Saya ajarkan semuanya itu. Tapi bottom line-nya sebenarnya tadi guys, bottom line-nya adalah energi mengikuti pikiran. Manusia dipengaruhi oleh apa yang diyakininya atau apa yang dipercayainya, which is sugesti. Yang ketiga, kita mempelajari bagaimana memasukkan program ke pikiran bawah sadar. Nah, kalau kalian menguasai 3 ini, kalian otomatis akan menjadi sakti di mata teman-teman kamu yang tidak paham. Tapi di mata teman-teman yang paham ya biasa aja. Pernah nggak sih gini, orang tua dulu kalau ngelihat pesulap main, wah ini mah pesulap Indonesia semuanya goib nih. Karena orang tua pengetahuannya terbatas Pak Den. Jadi pada saat dia melihat pesulap main di TV, sesuatu yang mungkin agak di luar nalar dari seorang tua kita, mereka akan menyimpulkan ini goib nih. Orang Indonesia capek deh, kapan sih bisa maju kan gitu ya. Tapi suka nggak suka, percaya nggak percaya, sesama teman-teman pesulap sebenarnya biasa aja Pak. Itu hanya trik kan sebenarnya. Iya, bagi yang tahu sebenarnya biasa aja. Tapi bagi yang nggak tahu, itu menganggap sakti, menganggap hebat. Jadi kapanpun teman-teman melihat seseorang yang mungkin menurut kalian itu hebat, sebenarnya kalian yang belum tahu apa yang dia tahu. Makanya saya bikin kelas psikologi, kelas kekuatan pikiran, kelas paranormal. Saya buka kelas-kelas ini tujuannya untuk mengedukasi supaya kalian paham. Orang yang kalian anggap sakti tidak sakti, dia hanya mengetahui sedikit informasi yang kalian belum tahu. Artinya setelah belajar ya kalian jadi tahu. Contoh, sebenarnya jadi ilmiah ya ini ya. Sebenarnya bisa dipelajari lah intinya gitu. Dulu Pak, orang zaman dulu kalau dia lihat petir Pak, dia bilang apa? Wah, dewanya lagi marah nih, Tuhan lagi marah nih. Gedor gitu kan. Wah, dewa lagi marah. Tapi hari ini pengetahuan sudah bisa menjelaskan kenapa petir itu bisa terjadi. Oh, ternyata kondisi awan begini, kondisi angin gini, kelembapan begini, maka akan terjadi petir. Artinya, petir itu terjadi ketika kondisi terpenuhi. Kondisi A, B, C terpenuhi, maka akan terjadi. Karena kalau kita udah bisa breakdown sampai sedetail ini, berarti petir bisa diciptakan. Sampai sana oke. Tapi tidak demikian untuk orang-orang dulu. Nah, contoh nih. Oke, teman-teman yang ada di studio juga boleh, dan teman-teman yang lagi nonton, termasuk Pak Denny. Coba lakukan ini. Oke. Perhatikan ya, saya akan sangat pelan. Kalian hanya boleh lakukan 1 kali. Lakukan ini, sentuh hidungnya. Lakukan ini. Nah. Oke, nah. Ya, nah. Banyak dari kalian yang nggak bisa. Banyak dari kalian yang tidak bisa. Tapi bukan karena tidak bisa, karena tidak tahu. Ya, jadi kapanpun kalian berpikir, Ton, saya pengen dong belajar jadi paranormal. Saya pengen dong, Ton, punya kemampuan di atas dari manusia rata-rata.
Ya udah, Bisa ya? tinggal belajar. Nggak perlu puasa segala macam ya, 40 Bu- hari. Nggak perlu. Sebenarnya nggak perlu. Ya kan, Ya, nggak, sebenarnya nggak perlu. banyak orang Ya. kan. Ya, jadi sampai hari ini saya ngajar ilmu paranormal, indera keenam, ilmu indigo, itu tanpa ritual ya, Ya, Pak. tempat ritual. Tanpa ritual. Ya, Karena jadi bukan kalau goib ini ya. mungkin dulu orang anggap ini Ini goib, goib. tapi kemudian karena ilmu pengetahuan berkembang, kemudian saya bisa menjelaskan secara ilmiahnya, sehingga even kalau kamu nggak percaya pun, kamu tetap bisa belajar dan kamu bisa praktekkan. Iya. Ya, ilmu-ilmu seperti indera keenam, intuisi, meramal, memprediksi, saya bisa ajarkan semuanya itu dan tanpa ritual, Iya. tanpa baca-baca. Dan tentu pada saat kalian tunjukkan ini di depan teman-teman kamu akan dianggap orang sakti. Yang sebenarnya kamu di antara para alumni sebenarnya biasa-biasa aja. ya. Itu. Iya. Nah, kok satu lagi hal. Tadi kan orang kalau udah megang jimat tuh merasa nyaman gitu ya, Pak Tony. Bisa nggak sih kita tanpa memegang jimat itu kita bisa nyaman juga gitu loh? Ya, jadi dalam dunia hipnosis itu namanya anchoring. Jadi pada saat orang dalam kondisi trance. Oke, kondisi trance itu kondisi relax. Trance itu kondisi di mana kamu ngantuk banget tapi nggak boleh tidur. Trance itu adalah kondisi pikiran bawah sadar terbuka. Iya. Ya, kalau dalam hipnosis ya memang gampang, tatap mata saya, tarik nafas, tidur sekarang, dia langsung tidur. Itu trance. Nah, dalam kondisi trance biasanya saya akan taruh sugesti. Sugestinya gini, mulai sekarang kapanpun kamu genggam tangan kanan kamu, coba kamu genggam tangan kanan kamu, nanti dia akan ikuti. Iya. Dia genggam. Oke, betul ya, genggam seperti ini. Kapanpun kamu genggam tangan kanan kamu seperti ini, kamu jadi tenang, kamu jadi rileks, kamu jadi apa? Jadi kuat. Iya. Kamu ngerti, kita perlu respon dari badan dia. Ngerti. Nah, begitu dia respon, berarti program itu masuk ke bawah sadar dan jalan. Iya. Nah, kalau sudah berhasil lakukan sampai ke tahap itu, maka orang tersebut nggak perlu jimat lagi. Jadi kita tinggal bilang, oke, kapanpun kamu merasa marah atau lagi stres, genggam tangan kanan kamu ya. Nanti kamu langsung spontan jadi tenang. Nanti pada saat dia stres, dia genggam, langsung dia merasa tenang. Kenapa bisa begitu? Karena programnya sudah ada di bawah sadarnya. Gitu ya. Jadi pertanyaannya, apakah mungkin orang-orang bisa mendapatkan manfaat seperti orang yang memegang jimat? Jawabannya bisa, kalau program itu bisa kita masukin ke bawah sadarnya dia. Iya. Gitu ya. Ya, cuman lebih gampang memang kasih jimat. Kalau kasih jimat itu pintu masuk untuk ke bawah sadar soalnya. Iya. Ya, jadi makanya orang kan biasa cari jalan pintas ya. Contoh, saya mau jadi mau minta jimat penglaris dong. Oh ya udah, saya ambil sembarang barang apa kek gitu ya, saya bungkus, saya baca, lalu saya ngomong di depan muka dia. Oke, ini jimat gue udah baca khusus untuk penglaris. 1 bulan kalau omset nggak naik, balikin duit lu, gue balikin. Jual mahal lagi jimat ya. Tapi ini harus ditaruh di sudut selatan. Contoh. Jadi saya ngomongin jelas, harus taruh di selatan. Bandingkan dengan contoh saya tadi, kamu harus genggam tangan kanan. Sama sebenarnya. Saya lagi memberikan anchoring. Taruh jimat ini di sudut selatan. Kemudian setiap hari kamu harus bilang rame 3 kali. Sama. Kalau tadi tanpa jimat, saya akan bilang genggam tangan kanan kamu, tarik nafas, dan kamu akan otomatis menjadi tenang, rileks, dan segar. Ya, cuman ini harus di bawah sadar. Kalau saya pakai jimat ini udah menjadi media untuk masuk ke bawah sadarnya dia. Jadi udah lebih gampang, lebih cepat. Jadi saya tinggal ngomong yang jelas, yang penting paham kamu. Kalau ya. Nah, itu udah langsung masuk. Udah langsung jalan programnya. Tapi yang menjadi penghubung adalah jimatnya. Sehingga kalau jimatnya hilang ya dia hilang. Dia nggak bisa connect lagi ke program. Jadi programnya itu jimatnya ini. Jadi selama dia lihat jimatnya di sudut selatan, setiap hari dia bilang rame, maka sugestinya jalan. Dirinya, jimat, dan bawah sadar itu connect. Gitu loh. Bawah sadar langsung aktif. Oke bos, jalan. Gitu loh. Ya udah. Ya, contoh jimat ini bikin dia tenang ya, sama. Ya, bilang tenang. Otomatis setiap kali dia melakukan tenang sambil melihat jimatnya, pikiran sadar dia akan langsung ngakses ke pikiran bawah sadar, which is ini jembatannya. Dan bawah sadar akan cari programnya. Oh, programnya kalau lihat benda ini ngomong tenang, maka harus tenang. Pikiran bawah sadar akan ngasih tenang dan orangnya spontan langsung jadi tenang. Jadi ini cara kerja jimat. Tapi kalau tanpa jimat bisa nggak? Bisa. Tinggal penghubungnya kita ganti, yaitu lewat hipnosis. Ya, seperti itu. Nah, Pak Tony, kalau orang kan hipnosis gitu dalam keadaan trans gitu ya, mereka tuh sebenarnya sadar nggak sih? Itu sama kayak orang ngigo, Pak. Jadi orang ngigo, kalau kalian nggak tidur sendiri ya, coba lihat deh pada saat orang terdekat kalian ngigo,
kalian ajak ngomong kan kadang dia jawab ya. Mau kemana Dek? Mau kemana sayang? Kamu mau kemana? Suka jawab biasanya gitu. Dia Iya. ada respon ya. Ya, dia ada respon ya. Atau mungkin besok kamu kemana? Besok ada meeting, udah mau tidur jangan ganggu gitu. Ambil minum dong, gue aus. Dia mungkin ngomong begitu. Mungkin abis itu kita ambilkan dia minum kan. Terus pas besok pagi kita tanya, lu tau gak, lu tadi malam tuh minta minum loh. Terus dia bilang, masa sih? Enggak, gue tidur, kata dia gitu ya. Nah, terus kita akan berpikir, jadi yang tadi malam ngomong sama gue siapa gitu ya. Atau sama, pada saat istri lagi tidur, suaminya pulang malam nih. Pelan-pelan dia buka pintu kamar. Terus istri bangun, kok kamu baru pulang, jam berapa sekarang? Jam 1 sayang. Kamu habis dari mana? Meeting sama Pak Denny sayang. Ya udah cepat beres-beres tidur ya, besok kan kerja, kata istrinya. Udah habis itu tidur. Besok paginya istrinya akan tanya sama suaminya, sayang, kamu tadi malam tuh bangun jam berapa? Pulang jam berapa sih? Suaminya bilang kan tadi malam udah bilang jam 1. Kok malam banget? Karena udah bilang tadi malam ketemu sama Pak Denny. Terus istrinya akan bilang, enggak, mana ada, gue nggak tahu lu pulang. Nah suaminya mikir, tadi malam gue ngomong sama siapa. Nah itu trans. Baru balik ke pertanyaan tadi, apakah orang yang dalam kondisi trans itu diajak ngomong dia sadar? Jawabannya sebenarnya dia sadar tidak sadar Pak, ngawang. Jadi dia sadar secara pikiran bawah sadar, tapi tidak terlalu sadar secara otak sadar. Sama kayak orang mabok. Orang mabok diajak ngomong melakukan apapun, dia sadar gak? Sadar, tidak sadar. Begitu dia sadar dari pengaruh maboknya, kalau ditanya dia lupa banyak hal. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, kalau orang kayak bisa makan beling atau apa, ya itu ada triknya semua. Itu ya. trik ya. Iya, semua trik. Iya, semua trik. Jadi bukan karena ilmu kekebalan atau apa gitu kan? Bukan. Jadi banyak nggak usah makan beling deh. Yang mungkin yang lebih umum di masyarakat kita kan ilmu kebal. Ilmu kebal ya. Nah, coba deh kalian ambil pisau. Kalian pun bisa punya ilmu kebal dengan cara. Oke, coba lihat saya ya. Pada saat kalian nonton. Oke, lihat lihat titik tengah tangan saya. Oke, tarik napas yang dalam. Oke, tarik sekali lagi. Oke, saya transfer energi kebal ke kalian. Oke, yuk. Dan, oke, sekarang ambil pisau ya. Ambil pisau. Kalian boleh ambil pisau dapur. Kalian siapin tangan yang tadi kalian arahkan ke layar. Kalian coba beset tangannya. Dan itu sudah otomatis kebal. Lalu orang berpikir masa gitu ya. Oke, ada tanda bintangnya ya, ada tanda bintang. Jadi saya akan kasih tahu gini, penipuan ilmu kebal di luaran sana. Pada saat mereka ambil pisau, kan banyak orang bilang, tapi itu pisau, pisau dia nggak bawa dari rumah, itu pisau umum. Tapi dia tunjukin di depan gue bener kebal. Jawabannya enggak guys ya. Jadi yang dimainkan oleh orang yang mengaku punya ilmu kebal, termasuk kalian yang nanti udah tahu triknya. Pada saat dia menggoreskan pisau ke tangannya, yang dia pakai itu bagian belakangnya. Bukan yang tajamnya. Pisau itu kan punya dua sisi. Ada yang tajam. Yang biasa kita potong tuh. Ya. Nah, jadi pada saat didemonstrasi ke orang-orang, biasanya orang pakai pisau menghadap baliknya. Jadi belakangnya itu yang dibeset-beset. Nah, kalau belakangnya kamu beset-beset begini, udah pasti kalian kebal guys. Apalagi kalau tangan kalian kapalan semua, kulitnya tebal gitu ya. Itu nggak ada rasanya, paling cuma gores-gores aja. Tapi di mata teman-teman orang yang awam, gila bener lu ilmu kebal. Gila abis nonton podcast dari Pak Denny, bener kebal. Abis begini, ambil pisau, langsung begini, kebal bener. Tapi ingat ya guys, jangan bagian tajamnya, bagian atasnya, oke? Bagian atasnya yang kalian potong-potong. Sama. Nah, kalau kalian udah tahu triknya, kalian boleh search yang lagi rame di saat ini, lagi rame ya tentang si ini nipu lah, si ini ngaku-ngaku punya ilmu kebal lah, si ini demonstrasi ilmu kebal. Kalian perhatikan, ketika dia melakukan demonstrasi motong-motong tangannya dengan pisau, yang dia lakukan adalah dia menggunakan bagian atas dari pisau tersebut, bukan bagian tajam ya, bagian ininya ya. Contoh pisau kita potong pakai ininya, yang dia goreskan ke tangan dia adalah bagian ininya. Memang secara sekilas kalian nggak akan aware itu, ya itu. Dan pada saat orang ini membuktikan kalau pisau ini tajam, dia akan bilang sama kru di studio, tolong ambil kertas, ambil karton. Dan dengan pisau yang sama, dia akan tunjukkan kalau memang pisaunya tajam. Tapi kali ini dia menggunakan bagian bawahnya. That's it. Nah itu ilmu kebal guys. Ya. Nah tapi oke, ini yang terjadi di masyarakat kita. Ya, jadi apakah benar ilmu kebal itu ada? Ilmu kebal yang benar-benar kebal secara gaib itu ada, yang benar-benar asli.
Tapi yang sampai hari ini saya temukan kebanyakan yang trik. Itu aja sih. Oh, yang kebal asli Yang kebal ada. benar-benar ada. Ya karena kita nggak boleh pungkiri sisi goib itu ada. Ya ilmu mistis itu beneran ada, ada ya. Tapi yang berlaku di masyarakat kita kebanyakan tidak benar, tidak asli gitu loh. Bukan ilmu aslinya, ilmu KW-nya. Tapi itu yang di blow up jadi seolah-olah. Exactly, Ya, betul. exactly. Itu Ya, jadi kalau ditanya apakah benar ilmu kebal itu ada, jawabannya kalau yang kamu maksud adalah seperti yang kalian lihat di YouTube, seperti yang kalian lihat di TV, seperti yang kalian lihat teman kamu bisa beset-beset begini, besar kemungkinan itu bukan, karena ada begitu banyak trik. Iya. Ya, ada serbuk khusus yang kalau kalian oleskan di tangan, tangan kalian jadi mati rasa dan jadi agak tebal. Iya. Dan itu nggak kelihatan, kalau saya lagi begini kalian nggak akan kelihatan. Dan itu saya bisa demonstrasikan dengan pisau yang tajam ya, saya beset-beset, nggak akan tembus. Tapi ada triknya, ada tanda bintangnya, which is serbuk tadi. Serbuk yang saya udah oleskan sebelumnya. Ya, itu. Jadi memang akan sangat sulit untuk membedakan ini yang beneran asli atau ini yang KW-KW-an. Iya gitu. Nah, kemudian Pak Tony mengenai masalah ini ya, kesurupan Ya. atau apa ya. Ini kan menarik juga nih. Kadang-kadang orang menganggap kebanyakan orang lah menganggap kesurupan itu adalah karena ada hal-hal gaib. Kalau setan atau iblis lah segala macam. Nah, kalau menurut Pak Tony sendiri, Pak, peristiwa kesurupan itu apa sih, Pak? Nah, jadi kalau menurut definisi KBBI, kesurupan adalah ketika kamu kemasukan sesuatu dan kamu kehilangan kontrol atas tubuh dan pikiran kamu. Kesadaran kamu dikuasai oleh sesuatu yang lain dan itu bukan kamu. Itu menurut definisi KBBI dan mengenai arti kata kesurupan. Nah, tapi secara keilmuan, kesurupan itu ada dua. Yang satu itu secara psikis, yang satu itu benar-benar karena goib. Tapi yang terjadi di masyarakat kita lagi-lagi kebanyakan itu karena psikis. Dan kalau kita bicara gejalanya, ciri-cirinya bagaimana antara kesurupan yang psikis dan kesurupan yang goib? Gejalanya sama, guys. Gejalanya tuh mirip. Gejalanya mirip. Nah, jadi kalian harus paham ketika orang mengalami sesuatu yang sepertinya kesurupan, cara mendiferensiasinya yang pertama adalah coba jangan dikerumunin, jangan ditonton. Nah, biasanya kalau ada orang kesurupan, kan kita malah panggil, "Woi, kesurupan, woi, kesurupan." Malah divideoin. Nah, kalian berarti melanggar aturan pertama. Kalau mau membantu orang sembuh dari kesurupannya, kalian udah melanggar prinsip pertama tadi. Kalian kerumunin dia. Karena kalau kesurupannya karena psikis, maksudnya gini, ada orang tuh karena dia trauma, stres, kesel sama pasangannya tapi nggak bisa keluar, atau sedih, atau mungkin nggak ada pekerjaan, nggak ada uang, akhirnya stres. Dan stres ini kalau tertimbun banyak, dia akan blow up sendiri. Dan itu membuat dia jadi lepas kontrol. Dan reaksinya akan seperti orang yang kesurupan. Ya, orang yang cewek bisa tiba-tiba punya suara cowok, tiba-tiba energinya bisa berlipat kali ganda, matanya tiba-tiba bisa nggak berkedip. Reaksi secara fisik akan sama, Pak. Jadi orang kesurupan gaib sama kesurupan karena psikis, reaksi bisa jadi sama. Tapi umumnya orang kesurupan psikis juga biasa bisa kita kenali. Kalau kesurupan itu kan biasa identik dengan teriak-teriak. Kalau nggak bengong, tiba-tiba bengong aja, bengong. Atau tiba-tiba dia kayak jadi siluman macan, siluman apa gitu ya. Sesuatu yang ini yang aneh-aneh. Dan sepertinya kita akan bilang, wah ini goib Ton, ini nggak mungkin psikis Ton. Dia gaya macam soalnya gitu ya. Belum tentu guys, belum tentu. Ya, belum tentu. Karena ingat, kita itu dikontrol oleh pikiran bawah sadar kita. Kalau kita banyak nonton film horor, dan horor yang kita tonton adalah horor tentang kesurupan. Otak bawah sadar kita sudah mendapat program. Oh, kesurupan itu kayak gini. Kayak siluman macan tuh kayak gini. Ya, gitu loh. Siluman anjing tuh kayak gini, ular tuh kayak gini. Bawah sadar udah ada informasinya. Sehingga ketika beban kejiwaan seseorang itu terlalu tinggi, begitu dia blow up, program di bawah sadar langsung keluar. Dan di otak bawah sadar, kalau kesurupan itu berarti harus gaya ular atau gaya macan. Itu yang akan keluar. Ya, itu. Nah, tapi saya nggak mau bahas itu karena itu bisa macam-macam. Nah, supaya kalian nggak bingung, cara mendiferensiasi yang pertama jangan dikerumunin. Karena kalau dia kesurupan karena psikis, yang dimana mungkin alasan dasar dia kesurupan karena mungkin nggak ada yang perhatiin dia, tiba-tiba pada saat dia kesurupan malah diperhatikan, berarti dia mendapat apa yang dia inginkan, Pak.
wah gue jadi Seneng. diperhatiin ya. Dia malah nggak sembuh-sembuh, malah yang ada nanti dia dikit-dikit kesurupan, dikit-dikit kesurupan, karena menurut dia selama ini nggak ada yang perhatiin gue, Ton. Pada saat gue gini tiba-tiba yang perhatiin gue Jadi sebenarnya banyak, cari perhatian, ya. yang care sama gue banyak. Yes, exactly. Jadi ini adalah salah satu bentuk atau trik untuk menarik perhatian orang yang nggak perhatian sama kamu. Kalian bisa pakai sih guys ya. Ya kalau kalian contoh pengen narik perhatian siapa gitu ya, tapi dicuekin, coba dia pura-pura kesurupan. Nah itu bisa jadi cara manjur untuk menarik perhatian dia supaya care sama kamu. Nah itu yang cara pertama. Yang kedua, pada saat orang kesurupan, saya nggak bicara gejala, karena kalau gejala biasa orang menggeram gitu ya. Sama, kamu dari mana? Kan biasa kita akan tanya gitu. Kamu dari mana? Ya sebenarnya dia nggak dari mana-mana. Kalau dia kesurupan karena psikis, kamu tanya dia dari mana, kan bawah sadar harus nyari jawaban. Dari sebelah, dari sana, dari mana gitu loh, ya kan? Iya, atau kemarin kamu ke puncak, kamu kencing di pohon ini, saya penunggu pohon. Dia harus cari alasan itu. Kenapa? Karena kamu nanyanya kamu dari mana. Dia bingung mau jawabnya apa. Bawah sadar harus cari informasi. Dan informasi yang paling masuk akal adalah dia belum lama memang ke puncak, dan belum lama memang dia ada kencing di pohon, dan belum lama ini dia memang film-film horor yang dia tonton memang kayak begitu. Jadi semua digabungin jadi satu adonan, Pak. Jadi pada saat dia tanya kamu dari mana, saya penunggu pohon di puncak yang kamu kencingin kemarin, nah, kan gitu. Oke, itu bisa macam-macam ya. Saya nggak mau ke sana. Yang kedua, biasanya orang akan tanya, kamu mau apa? Kenapa kamu masukin orang ini? Ingat, belum tentu dia kesurupan karena goib, tapi kita nanyanya seolah-olah itu goib. Kamu mau apa? Kopi, ayam, nasi, kue tiaw gitu kan ya. Nah, oke, cara untuk menyembuhkan orang yang kesurupan, langsung to the point aja. Jadi gini, biasanya orang kalau kesurupan di masyarakat kita guys, mereka akan minta, saya minta kopi, pisang tanduk, pisang apa. Nah, buatin kopi dengan air panas guys. Air yang paling panas kalian seduhkan buat dia. Lalu kalian kasih dia minum, suruh dia minum. Dan kalian lihat pada saat dia minum, kalau pada saat dia ambil cangkir kopinya lalu dia, nah, itu kejiwaan. Ditiup-tiup dulu gitu ya. Itu kejiwaan, Pak. Ya, itu kejiwaan. Tapi kalau dia begitu kamu kasih kopi, nih kopinya, dia langsung ambil, dia langsung gluk. Nah, itu bisa jadi goib. Ya, bisa jadi, belum tentu. Tapi bisa jadi. Nah, itu cara yang bisa kalian lakukan kalau kalian mau membantu orang yang sepertinya kesurupan. Jangan ditanya-tanya. Tapi kalau kalian mau tanya, boleh tanya kamu mau apa. Minta apa? Biasanya sih dia pasti nggak jauh-jauh, minta kue, minta lapar ya. Nah, itu ya. Yang ketiga, kalau kalian mau coba membantu orang yang kesurupan, Pak. Contoh nih, kan namanya kita kalau dipanggil, Paden, pembantu saya atau ponakan saya kesurupan nih, Paden, tolong dibantu dong. Berarti di otak orang yang minta tolong itu kan berarti Paden sakti. Iya. Sepakat dulu di situ. Karena kita minta tolong ke dia ya. Iya, ya kan? Nah, Paden datang dong. Paden datang, mana yang kesurupan? Nah, yang kesurupan tahu. Karena yang punya rumah pasti bilang, gua akan panggil Pak Den sakti, kan gitu ya. Sampai sana paham? Iya. Oke. Pada saat Pak Den muncul, si orang yang kesurupan ini dia akan ada kesan tuh. Oke, berarti orang yang barusan datang ini sakti. Oke. Pak Den kemudian cuman perlu action. Perlu gaya aja. Siapin air kencing, tapi harus cewek yang nggak lagi mens. Di sini ada nggak cewek lagi nggak mens? Kamu, oke, tolong kencing. Nanti saya mau kasih dia minum. Nanti saya baca, saya mau kasih dia minum. Tapi ngomongnya jelas di depan muka yang kesurupan ini. Dan kalian akan kaget, sekaget-kagetnya 90% kasus kesurupan sembuh. Tiba-tiba dia sadar. Tiba-tiba dia sadar, dia takut sama air kencing, guys. Gitu ya. Nah, berarti kita bisa tahu ternyata oke, berarti ini kesurupan karena psikis. Tapi ingat ya, pada saat orang tersebut sembuh, belum tentu dia melakukan kesurupan tadi dengan sadar. Belum tentu. Seperti trans tadi, belum tentu. Jadi nggak boleh bully dia, nggak boleh membuli dia. Kalian nggak boleh membuli dia. Tapi kalian cukup tahu kalau dia sadar pada saat diancam dengan kasih minum air kencing gitu ya. Atau kalau dia cewek, kalian bilang, oke, tapi ritual saya mengharuskan kita buka bajunya dia, telanjangin dia dulu. Tolong ya, buka bajunya dulu. Nah, lagi-lagi 90% dari kasus kesurupan kalau itu cewek itu sadar seketika, Pak ya. Nah, pada saat dia sadar, kita nggak boleh bully dia. Tapi kita perlu tahu berarti orang ini cukup tertekan kejiwaannya. Ya kita harus bantu dia dong. Gimana caranya supaya gambar dirinya bisa pulih, supaya dia bisa semangat lagi, punya harapan lagi. Mungkin seperti itu ya. Jadi kalau ditanya
kesurupan gimana menurut Tony? Oke, ada dua, secara psikis dan secara goib. Terlepas dia kesurupan karena apapun, kalian nggak usah mendiferensiasi, lakukan dua hal ini. Yang pertama, jangan dikerumunin. Yang kedua, coba aja deh, kalau dia minta kopi, kasih dia kopi, perhatikan pada saat dia minum. Kalau nggak, coba cubit tangannya. Kalau kalian cubit lalu dia berarti itu pasti 100% psikis. Karena orang dalam kondisi trans tidak bisa merasakan sakit. Ya, itu. Jadi kalau dicubit dia kalian sundut pakai rokok dia berarti itu pasti psikis. Ya. Nah, pada saat dia sadar, kalian jangan bully dia, kalian bimbing dia. Cukup dengan dua hal ini. Ya, kalau nggak dikerumunin gimana, Ton? Kurung aja di kamar mandi, kunciin, pintu matiin, lampu matiin. Kalau selama beberapa jam dia masih beringas, berarti mungkin goib. Mungkin ya, mungkin. Karena gini loh guys, kalau kalian mengaku punya Tuhan, kalau kalian orang beragama yang percaya bahwa Tuhanmu itu punya kuasa, di atas dari semua yang goib yang adalah ciptaan, harusnya ketika ketemu kasus kesurupan yang beneran goib harusnya gampang. Ya, justru lebih susah menangani kesurupan yang karena psikis ketimbang menangani kesurupan yang karena goib. Gitu ya, karena kalau kalian menangani kasus kesurupan yang karena goib, cukup datang di dalam nama Tuhanmu. Cukup, selesai. Gitu loh ya. Tapi tidak selalu kan kasus kesurupan karena goib. 90% karena psikis. Jadi dalam praktek saya, kebanyakan mereka beres dengan dua cara tadi, Pak. Ya, jadi nggak usah kayak, kamu dari mana, kamu mau apa, kamu jangan ganggu anak ini. Jangan kasih pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Karena pada saat kalian tanya dia dengan pertanyaan seperti itu, pikiran dia harus nyari jawaban. Gitu loh. Dan kalian harus ingat, setan nggak bisa bunuh orang. Ya, jadi pada saat kalian ngancem dia, ngancem balik, nanti dia akan bilang, oke, kamu nggak percaya kan? Saya ambil nyawa anak ini ya, biar dia mati. Nanti dia, ya kayak gitulah ya. Mungkin kebanyakan nonton film horor karena pikiran bawah sadar dia merekam semua. Kalian kasih aja dia action apapun lah, terserah ya. Intinya lakukan dua hal tadi dan kalian akan bisa bantu orang yang kesurupan. Dan tentunya di mata orang-orang yang belum tahu trik ini, kalian akan sakti banget. Tiba-tiba kalian jadi punya title dukun di depan. Ya, itu sih Pak Den. Ya, Pak Tony ini kan tadi dari cerita banyak Pak Tony itu bahwa sebenarnya semua itu berawal dari pikiran bawah sadar kita ya. Semua dari pikiran bawah sadar. Nah, bagaimana supaya pikiran bawah sadar kita ini menjadi baik lah dalam tanda petik ya, maksudnya tidak mengganggu kehidupan kita, tidak terkontaminasi ya. Oke, ya tentu gini, kitab suci mengajarkan manusia menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi yuk perhatikan teman-teman gaulnya kalian. Ya, itu yang paling gampang karena dengan siapa kalian spend most of your time with itu akan membentuk kamu. Ya, kalau kamu ketemu atau kumpul sama orang yang toksik, orang tua kamu toksik, ya kamu akan jadi toksik. Ya, jadi itu ya, jadi pilih pergaulannya. Yang kedua, sadari pikiran bawah sadar ini kan kebuka dan ketutup. Ada kondisi di mana pikiran bawah sadar itu mudah untuk menerima program. Dan tadi kita udah belajar, ketika kalian galau, yuk hati-hati dengan siapa kamu curhat. Kalau kamu curhat sama orang yang salah, nasihatnya kan ngaco, Pak. Dan nasihat itu akan menjadi input di pikiran bawah sadar kamu yang akan membentuk kamu. Perhatikan apa yang kamu tonton, apa yang kamu baca, apa yang kamu rasa. Khususnya pada saat kamu ngantuk banget, sedih banget dan baru bangun tidur. Makanya saya melarang kalau lagi bangun tidur, ayo jangan langsung cek handphone, jangan langsung cek sosmed. Karena pada saat kamu baru bangun tidur, bawah sadar kan lagi sugestif banget. Kamu main handphone, takutnya kamu baca postingan-postingan yang ngaco, postingan-postingan yang nyampah. Dan itu akan menjadi program di bawah sadar kamu, sayang. Ya, jadi luangkan waktu pada saat bangun tidur setengah jam atau 15 menit itu mikir yang bagus, mikir hal-hal yang kamu bisa syukuri. Kemarin aku bersyukur loh Tuhan karena ABCD. Coba deh sebutin 5 atau 10 hal. Hari ini harusnya baik ya Tuhan ya, karena hari ini kayaknya ngebayangin yang bagus-bagus 5-10 hal. Itu ya, jadi itu yang saya sarankan teman-teman bisa lakukan tanpa harus menjadi orang yang aneh tadi, tapi at the same time kamu melatih pikiran bawah sadar kamu, menjaga pikiran bawah sadar kamu tetap baik, tetap dalam kondisi yang aman. Seperti itu sih Pak Den. Luar biasa penjelasan Pak Tony, para penonton ya guys. Ini bagaimana membuka suatu wawasan baru gitu loh, tentang paranormal, bahwa segala sesuatu tuh mungkin berasal hanya dari pikiran bawah sadar kita saja ya. Exactly. Gitu ya. Nah, bagi para penonton yang suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, dan
berikan komen, tolong share juga video ini agar makin banyak orang tercerahkan gitu, dari cerita Pak Tony Chia ini, bahwa kita ini banyak memiliki pikiran bawah sadar yang salah lah dalam petik ya. Ya, kebanyakan kita punya program yang salah. Gitu ya. Nah, makanya dari mulai sekarang nih, kalian seperti tadi Pak Tony di akhir menyampaikan bahwa bagaimana kita harus pikiran bawah sadar kita tidak terkontaminasi dari pergaulan, dari apa yang kita baca, kita lihat gitu Pak ya. Nah, sebenarnya simple. Cuma kalau kalian nggak menentukan pergaulan kalian, nanti kan susah sendiri. Betul. Gitu ya. Iya. Terima kasih Pak Tony udah hadir nih di program Gemas. Makasih Pak Den. Yes. Ya. Sampai jumpa para penonton guys di program episode berikutnya. Semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat. Bye. Halo guys, para penonton. Ini adalah buku ke-8 saya, Menembus Waktu, bergenre novel. Buku ini bercerita tentang pengalaman hidup saya dari kecil hingga dewasa ini. Saya akan persembahkan buku ini bagi para narasumber saya, yang hari ini narasumber saya Pak Tony Chia. Pak Tony, ini buku saya. Saya persembahkan buat Bapak. Semoga berkenan untuk membacanya, Pak. Terima kasih. Makasih Udah hadir di program Gemas, Pak Tony. Oke, makasih.